dari statusnya teman-teman ya kan banyak Beb produknya itu Beb. Produk segitu banyaknya Beb. Nah kan kita juga bingung Beb ya. Saya pribadi bingung, produk yang hampir kadang ya saya beli juga ya kan di beberapa toko lah, ini gimana ya caranya untuk mengantisipasi. Sampai ada temen saya ngomong nggak usah aneh-aneh, makanya nggak usah aneh-aneh, nggak usah kotak-kotakan makan nasi uduk, nasi pecel gitu-gitu aja deh. Kalau enggak tanam sendiri aja lah di kebun sana tanaman udah, nggak usah beli-beli produk daripada ribet ya. Bingung Beb kita. Nah, gimana caranya? Oke, ini penting Bang Yuda. Ini artinya sebenarnya ini adalah teguran besar untuk kaum muslimin untuk belajar mandiri dari segala perihal, mandiri dari perihal ekonomi. Itu sekarang nih kalau kita lihat ini agak mustahil, bahkan bisa menjadi suatu khayalan belaka untuk bisa lepas dari produk-produk itu. Wah kata kan kalau kita lihat nama-nama produk itu sudah mengelilingi kita. Bukan cuma mengelilingi Beb, sudah hampir kita pakai hampir tiap hari. Iya, produk umum itu Beb. Itu dia, artinya agak susah untuk melepas hal-hal itu. Ini teguran besar berarti. Kenapa kita menjadi tergantung ke orang lain padahal kita bisa. Kata orang Padangnya, kita mampu. Ya, kita mampu untuk mandiri. Semua ada kok di sini. Lalu kenapa kita menguntungkan mereka? Kadang-kadang begini Bang Yuda, kadang-kadang produknya dari Nusantara, yang mengkonsumsinya Nusantara juga hanya nama di sono. Wah kita bayar beli nama itu. Kan lucu kan? Yang menghasilkan kita, yang make juga kita, tapi yang untung orang lain. Ngerti sih kan? Nah itu dia, subhanallah. Nah ini mari melek ikhwan. Kita melek untuk perihal masalah perekonomian. Walaupun ya kita sebagai rakyat jelata nggak bisa ngapain ya. Tapi mereka yang mempunyai garor, yang pemilik keputusan itu yang yang semestinya untuk melek, untuk bisa untuk mandiri. Karena Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni berkata, itu sangat penting sekali 4 pola untuk kejayaan kaum muslimin. Pertama, keluasan ilmu. Kedua, suluk, kebersihan hati. Wahakata tazkiyah dan tarbiyah. Yang ketiga, dakwah ilallah. 3 sahaja. Beliau menambahkan 1, al-iktifa dzati. Artinya apa? Kemandirian. Dan memang beliau pernah pesan kepada kita waktu masa Allah yarhamu wa yu'li darajatahu fil jannah. Beliau ketika masih di akhir hayatnya beliau bilang, mulai dari sekarang kalian harus belajar. Belajar apa? Belajar bercocok tanam. Belajar mengembala lagi. Kita bilang, ada apa ceritanya? Karena nggak bakal lama lagi waktunya akan datang. Kalian akan kembali ke kebun dan berternak. Mau nggak mau. Dari sekarang harus latihan. Itu kata Abu Bakar. Itu kita bilang, masa sih? Tapi benar. Contohnya waktu kita di Yaman kemarin, masa-masa perang Yaman, itu benar banget. Yang benar-benar tidak berdampak perang itu negatif baginya. Mereka yang punya kebun, mereka yang punya hewan yang digembalakan. Benar kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Apalagi waktu-waktu yang akan datang ini, wallahu alam jauh atau dekatnya, tapi pasti akan datang waktu itu. Benar-benar kita akan kembali untuk perihal itu, ikhwan. Nah, muhakata. Dan sudah memang mulai, kata Umar, ini masa-masa sekarang ini kan ada dalam kalimah beliau. Ini adalah sudah mulai kita masa-masa terbukanya hakikat. Yang tadi dimanipulasi, yang tadi fata morgana, yang segala macam itu kabut luar biasa. Sekarang nih sudah mulai terbuka hakikat sedikit demi sedikit, sehingga nanti kan di akhir zaman ada hadisnya itu kan, sehingga hanya tersisa dua kelompok. Kelompok orang yang beriman dengan iman yang murni, tidak ada campuran kemunafikan sama sekali. Yang kedua, kelompok orang yang kafir dengan kafir yang murni, yang tidak ada pura-pura imannya. Akan terbagi kedua kelompok saja. Nggak ada yang berpura-pura, nggak ada yang abu-abu. Hitam sama putih nanti. Itu kita mengarah ke situ sekarang. Jadi mulai terbuka. Yang mana yang tadinya kita sangka putih, tatonya hitam. Wah, atau sebaliknya. Bil akhir. Nah begitu Bang Yuda.